Baik, terima kasih Pak. Wah, ini saya belum kenal ini moderatornya nih Pak. Siapa? Pak Muklis, Pak. Pak Muklis, mohon maaf Pak Muklis. Ya, baik. Baik Pak Muji, Pak Muklis, teman-teman sekalian yang mengikuti Vicon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya Putut Marhayudi. Ini diminta oleh Pak Muji sudah lama ini, jadi saya harus lari ke sana ke sini nih untuk memenuhi permintaan Pak Muji. Tapi nggak apa-apa, saya justru terima kasih Pak Muji, Pak Muklis, karena saya diberikan slot gitu untuk mendelivery apa yang sudah terbit ini atau meleveling teman-teman semua di luar sana terkait tentang PM14 ini. Ya. Saya izin Pak Muklis bisa saya share bahan saya ya. Saya share bahan saya dulu. Share kontak screen, start broadcasting. Oke. Sudah kelihatan Bapak? Sudah Pak. Jelas. Oke. Jelas ya Pak ya. Tapi kok gede sekali ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai dari filosofi terkait tentang terbitnya PM14 ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi PM14 atau Peraturan Menteri Nomor 14 bukan Putut Marhayudi 14 ya, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Tapi PM14 ini mengganti daripada PM7. Jadi bukan merevisi, gitu ya, teman-teman sekalian. Mengganti. Karena apa? Karena muatan yang berubah itu di atas 50%, gitu ya. Jadi menurut teman-teman di Kumham itu menjadi pengganti. Gitu. Dan prosesnya cukup panjang, 90 hari, gitu ya, kita diberi waktu, dan ini dikawal ketat waktu itu oleh Kumham dalam harmonisasi maupun dari Setnek gitu ya. Nah, pertama kita sama-sama tahu ada putusan daripada MA, di mana segmentasi kecil harus dikembalikan kepada 2,5 miliar untuk pekerjaan konstruksi. Suka atau tidak suka, kita harus ikutin itu. Yang kedua, ada hal-hal yang belum diatur di dalam PM7 kemarin, menyangkut masalah pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. Yang ketiga, kita sama-sama tahu ada Perpres 17 tahun 2019, di mana untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua sesuai dengan Perpres 17 juga belum diatur, gitu, teman-teman. Sehingga ada blessing in the gas sesungguhnya ketika ada putusan MA tersebut, sehingga kita bisa memperbaiki, gitu ya, memperbaiki yang belum kita atur, gitu. Itu filosofinya, teman-teman sekalian. Kenapa kok diganti ini PM7 tersebut menjadi PM14? Selanjutnya lingkupnya. Lingkupnya ini sudah lebih tegas, teman-teman sekalian, terkait tentang PM14 ini. Jadi kalau ada tender atau seleksi dengan sumber dana APBN maupun APBD, apakah itu di kementerian, atau itu di lembaga, atau itu di perangkat daerah, maka merefernya, kalau itu pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, harus merefer pada PM14. Yang kedua, ada ketentuan peralihan, teman-teman sekalian. Karena saya yakin ketika permen ini terbit, pasti sudah ada kegiatan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi. Oleh karena itu, di dalam aturan ini, di ketentuan peralihan diatur. Kalau misalkan teman-teman di daerah itu sudah melaksanakan pengadaan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan, maka harus menyesuaikan dengan PM14. Karena kita terikat dengan putusan MA tersebut. Tapi kalau pengadaan jakonnya sudah sampai pada tahap pelaksanaan, maka silakan tetap mengikuti PM7 sampai dengan selesainya seluruh kegiatan jasa konstruksi tersebut.
Kemudian juga ada yang terjadi di lapangan barangkali. Kalau ada yang sudah melaksanakan pengadaan jakon sebelum terbitnya PM14 ini, tapi tendernya gagal, gitu ya. Kalau tendernya gagal, tender gagalnya evaluasi ulang, maka silakan tetap mengikuti PM7 atau penawaran ulang, silakan tetap mengikuti PM7. Tapi kalau tender ulang, maka harus mengikuti PM14, gitu ya. Kalau tender gagalnya tadi itu sebelum 18 Mei 2020. Itu teman-teman sekalian. Kemudian pokok-pokok perubahannya ada 7, mari sama-sama kita lihat gitu ya, yang saya rasa juga teman-teman juga sudah cukup memahami. Pertama menyangkut masalah segmen. Kalau jasa konsultan tetap segmentasinya, tapi kalau pekerjaan konstruksi bergeser segmentasinya karena ada putusan MA. Maksimal kecilnya sampai dengan 2,5. Di atas 2,5 sampai dengan 50 itu untuk menengah. Di atas 50 sampai dengan 100 itu untuk besar, tapi besar yang non-BUMN. Nah, di atas 100 itu untuk swasta dan BUMN kualifikasi besar. Ini ada pasar, ada afirmatif policy kepada swasta. Walaupun toh de facto di lapangan, sampai dengan hari ini sesungguhnya BUMN itu tidak lagi masuk di dalam pekerjaan konstruksi yang di bawah 100 miliar. Jadi ini ada penegasan, gitu, teman-teman sekalian, terkait segmentasi tersebut. Selanjutnya menyangkut masalah batasan nilai ini, ya, untuk pengadaan langsung, gitu ya. Batasan nilai untuk pengadaan langsung sama-sama kita ketahui ada 2 aturan, Perpres 16 dan Perpres 17, dan ini sudah kita akomodir di dalam PM14 ini. Kalau di luar Papua dan Papua Barat, pengadaan langsung itu untuk jasa konsultansi maksimal 100 juta. Kalau pekerjaan konstruksi maksimal 200 juta. Tapi kalau di Papua dan Papua Barat, maka merefer pada Perpres 17, di mana jasa konsultansi maksimalnya 200 juta, untuk pekerjaan konstruksi maksimalnya 1 miliar. Kemudian untuk siapa saja yang boleh ikut pengadaan langsung ini, teman-teman sekalian, sama-sama sudah kita ketahui pastinya ya, untuk orang perorangan atau badan usaha dengan kualifikasi kecil. Kalau orang perorangan, dia harus punya TDUP, tapi kalau kualifikasi kecil, dia harus punya IUJK. Bagaimana yang di Papua dan Papua Barat? Kalau khusus di Papua dan Papua Barat, untuk pengadaan langsung ini, itu diutamakan untuk pelaku usaha orang asli Papua, gitu ya. Jadi untuk di Papua dan Papua Barat, pengadaan langsung ini diutamakan untuk pelaku usaha orang asli Papua. Kemudian bagaimana pengadaan jasa konstruksi yang general di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam PM14 ini dikenal, ada namanya tender terbatas, di mana diperuntukkan bagi pelaku usaha Papua, gitu ya, untuk paket pekerjaan dengan nilai 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar, gitu ya. Jadi di luar Papua dan Papua Barat tidak dikenal yang namanya tender terbatas tersebut, gitu ya. Dan ini hanya untuk usaha kecil ya, kualifikasi kecil, karena sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi, risiko kecil, teknologi sederhana, biaya kecil, itu peruntukannya untuk BUJK kecil, gitu ya. Tapi kemudian, misalkan di Papua dan Papua Barat itu melaksanakan tender terbatas, ternyata yang kualifikasi kecil ini tidak memenuhi, maka silakan dilakukan tender terbuka dengan mekanisme pasca, gitu ya, sesuai dengan Perpres 17. Terus bagaimana dengan yang kualifikasi menengah dan besar? Nah, ini ada aturan, ada afirmatif policy lagi untuk di Papua dan Papua Barat. Kalau ada badan usaha di luar Papua dan Papua Barat yang ikut bidding untuk kualifikasi menengah dan besar, maka dia harus KSO atau subkon kepada pelaku usaha Papua, gitu ya. Ada 2 pilihannya, boleh KSO atau subkon. Kalau sudah KSO, tidak perlu subkon. Kalau sudah subkon, tidak perlu KSO. Pengaduan, teman-teman sekalian, gitu ya.
kita sama-sama tahu di Perpres pengaduan itu boleh dilakukan oleh masyarakat gitu ya, di mana masyarakat boleh mengadu kepada APIP atau kepada APH, kemudian APH melanjutkan kepada APIP gitu ya. Nah, di PM14 ini juga silakan masyarakat itu silakan saja mengadu. Tapi kalau untuk peserta itu kita atur gitu ya. Kalau peserta yang memasukkan penawaran, maka dia hanya dapat mengajukan pengaduan setelah gitu ya, melalui mekanisme tadi sanggah dan sanggah banding gitu. Ini ada edukasi di sini teman-teman sekalian supaya jangan sampai ada badan usaha ketika dia melakukan sanggah tidak puas dengan hasil sanggah, maka dia melakukan pengaduan belok kiri tapi tidak melakukan sanggah banding gitu. Ya. Jadi sekali lagi ini kita atur terkait tentang pengaduan khususnya untuk peserta gitu. Kemudian metode pemilihan, teman-teman saya sekalian, khususnya untuk pekerjaan kompleks ini ada choice tambahan ya. Kita sama-sama tahu dulu metode pemilihan itu yang digunakan sistem nilai, di mana untuk menetapkan pemenang ada gabungan antara teknis dengan harga. Dari hasil evaluasi, ini pemenangnya bukan yang terendah. Sehingga untuk mengejar efisiensi daripada biaya, sekarang ditambah lagi satu choice. Ya, choice yaitu dengan metode pemilihan harga terendah ambang batas gitu ya. Di mana untuk menetapkan pemenangnya yaitu memenuhi teknis, kemudian juga mendapatkan harga yang terbaik gitu, teman-teman sekalian. Jadi silakan ada dua choice di sini. Gitu, ya. Sebentar, Pak. Mohon maaf izin, Pak Mulis. Ya, Pak. Ada dari lantai 2, soalnya harus sebentar, Pak. Ya. Saya balas saja. Oke. Lanjut, kemudian KSO ini teman-teman sekalian diatur di dalam juga aturan ini menyangkut masalah KSO. Siapa saja yang boleh ber-KSO gitu ya. Jadi dia boleh satu level atau satu level di bawahnya gitu untuk ber-KSO gitu ya. Yang tidak boleh adalah besar dengan kecil atau kecil dengan kecil. Jadi kalau di Papua dan Papua Barat itu wajib KSO tadi, tapi kalau sudah subkon tidak perlu KSO. Tapi kalau di luar Papua dan Papua Barat sesungguhnya KSO ini tidak wajib. Tapi kalau ada yang mau ber-KSO ada aturannya gitu ya. Ya filosofinya supaya terjadi transfer knowledge sehingga kecil dengan kecil tidak dibolehkan. Jumlahnya juga sudah dibatasin untuk ber-KSO itu maksimal 5 untuk kompleks, maksimal 3 untuk yang tidak kompleks. Dengan lead firm-nya harus memiliki modal paling banyak 70%. Kemudian menyangkut badan SBU dan IUJK, teman-teman sekalian. Ini juga ada relaksasi gitu ya, teman-teman sekalian. Itu ada relaksasi, mohon maaf sebentar teman, tolong dicarikan ini aturan tenaga kerja yang mengatur tentang sip-sip tadi itu, serahkan ke Pak Dirjen. Oke, mohon maaf teman-teman sekalian. Jadi persyaratan SBU ini ya, terkait tentang persyaratan SBU untuk kecil ini paling banyak 1, menengah besar paling banyak 2. Ini juga sudah kami levelingkan kepada seluruh Pokja dan PPK di lingkungan Kementerian PUPR di seluruh Indonesia ini, teman-teman, gitu ya, terkait tentang persyaratan SBU dan IUJK ini. Nah, kita sama-sama tahu kalau IUJK itu kan ada 2 di lapangan, ada yang manual yang diterbitkan oleh kabupaten kota di mana domisili daripada badan usaha tersebut, kemudian ada yang diterbitkan oleh online single submission. Ini juga ada relaksasi. Kalau ada yang menggunakan IUJK yang diterbitkan oleh OS, ketika dia memasukkan penawaran belum berlaku efektif, nggak apa-apa. Tapi ketika dia menang, maka pada saat pre-award meeting,
IUJK-nya harus sudah yang efektif. Atau dia menggunakan yang masih konvensional, yang masih berlaku tentunya, itu dibolehkan. Kemudian menyangkut masalah kemampuan dasar. Kalau dulu kemampuan dasar ini pemenuhannya dari pengalaman 10 tahun terakhir. Nah, sekarang diperluas menjadi 15 tahun terakhir gitu ya. Supaya apa? Supaya ada ruang kompetisi yang lebih luas gitu. Nah, untuk yang kualifikasi menengah itu terkait tentang pengalaman tadi, KD itu harus sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan. Misalkan yang disyaratkan SI 001, maka kalau 001 itu jalan, tidak ansih pengalaman pekerjaan di jalan saja, tapi misalkan pengalaman mengerjakan pekerjaan jalan di bendungan, di irigasi, di pemukiman, itu boleh dijadikan pengalaman untuk dimasukkan dalam kemampuan dasar tadi. Ya. Tapi kalau untuk yang kualifikasi besar, itu ditambah dengan harus sesuai lingkup pekerjaannya. Itu terkait tentang persyaratan kemampuan dasar. Kemudian menyangkut masalah metode pelaksana, juga ini untuk pekerjaan konstruksi ini ya. Metode pelaksana itu hanya untuk yang bersifat kompleks, pekerjaan yang bersifat kompleks atau kualifikasi besar gitu ya. Kalau yang kecil menengah tidak dievaluasi atau dikompetisikan yang namanya metode pelaksanaan tersebut. Karena apa? Untuk yang kecil menengah silakan menggunakan metode pelaksanaan yang ada atau disyaratkan oleh PPK. Biasanya PPK itu kan sudah membuat metode pelaksanaan melalui konsultan perancangnya, dan itu dilakukan 2 atau 3 bulan biasanya lamanya. Tapi kalau untuk yang kualifikasi besar itu dikompetisikan supaya ada inovasi gitu ya. Ada inovasi. Oke, kemudian peralatan utama teman-teman sekalian. Jadi terkait kepemilikan peralatan ini ada sewa, ada milik sendiri, kemudian ada leasing gitu ya. Jadi ini bukan surat dukungan gitu ya, teman-teman sekalian, terkait tentang peralatan yang tidak cukup hanya surat dukungan. Karena kalau surat dukungan itu sewaktu-waktu bisa dicabut oleh yang memberikan dukungan. Oleh karena itu, di dalam mengevaluasi terhadap peralatan utama, kalau dia sumbernya sewa, maka harus ada kebenaran perjanjian sewa dan bukti penguasaan peralatan dari si pemberi sewa. Kalau sewa beli, ada contoh invoice, uang mukanya, angsurannya. Atau kalau ada milik sendiri, silakan diperlihatkan buktinya, STNK, BPKB, atau invoice pembeliannya. Itu teman-teman sekalian menyangkut masalah evaluasi terhadap peralatan utama yang sumbernya dari 3 tadi. Tapi sesungguhnya ketika melakukan evaluasi peralatan itu ada 3 jenis, jumlah, dan kapasitas. Lokasi, kemudian merek, tahun pembuatan itu tidak menjadi bahan daripada evaluasi. Selanjutnya personil gitu. Masih ada waktu Pak Mulis? Masih Pak, silakan. Masih. Oke, menyangkut masalah personil teman-teman sekalian gitu ya. Ini juga ada relaksasi gitu ya. Personil yang boleh dipersyaratkan untuk yang kecil itu hanya 2, untuk pemaketan usaha kecil ya, hanya 2, pelaksana atau ahli atau petugas K3, dan masing-masing hanya 1 orang ini, jangan sampai nambah-nambah lagi gitu. Tapi kalau untuk usaha menengah atau besar ada 4, ada manajer proyek, manajer teknik atau manajer keuangan, dan ahli atau petugas K3, dan masing-masing juga hanya 1 orang, kecuali untuk pemaketan yang besar. Ini manajer tekniknya boleh disyaratkan lebih dari 1 orang. Karena biasanya misalkan ada paket jalan, di tengah jalannya itu ada jembatan, maka kan diperlukan ahli jalan dan ahli jembatan. Kemudian menyangkut masalah kompetensi gitu ya, teman-teman sekalian. Ini hanya pengalaman ya, yang disyaratkan itu hanya pengalaman. Tidak mensyaratkan tingkat pendidikan dan jurusan untuk pekerjaan konstruksi. Jadi hanya mensyaratkan SKA atau SKT untuk tiap personil gitu ya, teman-teman sekalian. Karena teman-teman saya ketika dia memohon SKA atau SKT, itu sesungguhnya dia sudah
memenuhi persyaratannya, baik itu tingkat pendidikan dan jurusan. Jadi supaya tidak duplikasi gitu untuk pekerjaan konstruksi. Tapi kalau untuk jasa konsultansi masih diperlukan syarat pendidikan dan jurusan. Karena kalau di jasa konsultansi kan outputnya itu berdasarkan brandware ya, gitu ya, berdasarkan expertise daripada tenaga ahlinya, gitu ya. Jadi masih diperlukan tingkat pendidikan dan jurusannya. Nah, pengalaman seperti tadi yang saya sampaikan tidak ansih gitu ya, hanya di satu pekerjaan. Misalkan tadi pengalaman membangun jalan, maka pengalaman membangun jalan di bendungan, di irigasi, di pemukiman, di kawasan itu boleh dijadikan pengalaman itu ya, tidak ansih untuk paket pekerjaan jalan. Kapan mulai dihitung pengalamannya? Itu sejak personil lulus pendidikan atau minimal gitu ya, sesuai dengan syarat ketika dia mendapatkan atau memperoleh SKA atau SKT. Jadi tidak dihitung sejak SKA SKT-nya keluar gitu ya. Barangkali sebelum mendapatkan SKA SKT dia sudah memiliki pengalaman. Subkon ini ya. Jadi teman-teman sekalian, paket yang di atas 25 miliar itu harus sudah dituliskan daftar pekerjaan yang harus disubkonkan gitu ya. Mana pekerjaan utamanya, sebagiannya ke spesialis, dan sebagian pekerjaan bukan utama kepada kualifikasi kecil. Nah, ada kebingungan di masyarakat beberapa waktu yang lalu terkait tentang pekerjaan spesialis. Sekarang sudah lebih dipertegas. Jadi kalau klasifikasinya itu selain bangunan gedung dan bangunan sipil, itu semua masuk dalam kategori spesialis. Dan ketika paketnya di atas 50 miliar, maka itu wajib menominasikan subpenyedia jasa spesialis dan subpenyedia jasa usaha kecil setempat. Itu harus sudah dinominasikan. Selanjutnya menyangkut masalah keselamatan konstruksi, teman-teman sekalian, ini juga ada program edukasi di dalam PM14 tersebut, di mana kita sama-sama tahu ya, dalam siklus penyelenggaraan ada tahapan mulai dari pengkajian sampai dengan pembangunan. Nah, ini harus ada dokumennya, dokumen penerapan SMKK-nya, ya, yang namanya rancangan konseptual. Kalau ya baru di tahap pengkajian dan perencanaan, itu isinya dokumennya aspek lingkungan, sosial ekonomi, dampak lingkungan, gitu ya. Kalau di perencanaan sudah lebih detail, gitu ya. Ada biaya K3-nya, identifikasi bahaya, kemudian penilaian daripada risiko dan pengendalian daripada risiko. Begitu juga di dimensi pembangunan gitu ya, ada RKK ya. Kemudian kalau di pelaksanaan ada RMPK atau rencana mutu pekerjaan konstruksi gitu ya, teman-teman sekalian. Bagaimana cara mengevaluasi daripada penerapan SMKK ini? Jadi sekali lagi ini program edukasi terkait tentang isi RKK-nya tidak dievaluasi, tapi kita masih menggunakan template ada atau tidak ada terkait tentang RKK sesuai dengan yang tercantum dalam LDP, di mana di dalam LDP kan memuat ada elemen SMKK, kemudian fakta komitmen. Nah, kalau misalkan elemen SMKK-nya yang ada 5 itu ternyata 1 tidak ada, maka dinyatakan gugur gitu. Ini edukasi kepada badan usaha gitu ya. Sekali lagi mohon bisa difahamin ini ada program edukasi, tapi isi RKK-nya tidak dievaluasi. Kemudian menyangkut masalah fakta komitmen, kalau dia tidak menyampaikan fakta komitmen gugur, tapi kalau menyampaikan belum ada tanda tangannya nggak apa-apa, tidak digugurkan. Tapi kemudian ketika pre-construction meeting, kebetulan dia menang, gitu ya, maka harus sudah ada tanda tangan fakta komitmen tersebut dari pimpinan perusahaannya. Kemudian juga menyangkut masalah rincian biaya penerapan daripada keselamatan konstruksi. Dulu kita tahu rincian biaya tersebut masuk di biaya umum, di overhead dan profit, sehingga tidak care pengguna maupun penyedia. Sekarang sudah masuk di dalam biaya tersendiri, itu ya, sesuai dengan kebutuhan gitu. Itu teman-teman sekalian. Oleh karena itu, ini sekali lagi masih ada program edukasi. Kalau ada badan usaha, kan ada 9 rincian biaya
SMKK tersebut. Kalau dia memprediksi sesuai kebutuhannya 3, tidak gugur dia. Tapi ketika dia memenangkan paket tersebut, dia harus melaksanakan 9-9-nya. Ini program edukasi, teman-teman sekalian. Kemudian menyangkut masalah river auction gitu ya, ini tidak berlaku. River auction itu untuk jasa konsultansi, konstruksi maupun pekerjaan konstruksi. Tapi kemudian misalkan teman-teman itu mendapatkan ada 2 peserta tender yang lulus administrasi, teknis, dan kualifikasi. Gimana cara menetapkan pemenangnya? Dilihat dari metode evaluasinya. Kalau harga terendah sistem gugur atau harga terendah ambang batas, maka pemenangnya ya yang harga terendah. Tapi kalau sistem nilai ya pemenangnya kombinasi teknis dan harga yang paling tinggi itu mana. Jadi sekali lagi, river auction tidak diberlakukan di dalam jasa konsultasi dan pekerjaan konstruksi. Kemudian penambahan persyaratan, teman-teman sekalian, ini silakan dibolehkan, tapi, nah ini ada tapinya. Harus per paket pekerjaan, harus mendapatkan persetujuan pejabat tinggi madya. Untuk APBN, kalau untuk APBD harus 2 persetujuannya, dari pejabat tinggi pratama yang membidangi jakon dan pejabat tinggi pratama yang merupakan unsur pengawas atau APIP gitu ya. Kemudian menyangkut masalah penolakan PPK atas hasil pemilihan gitu ya. Kalau dulu penolakan PPK itu tidak dibatasin. Nah, sekarang sudah dibatasin, teman-teman sekalian. Ada 3 perspektif. Dari perspektif dokumen pemilihan, misalkan ditemukan kesalahan, boleh PPK menolaknya gitu. Misalkan tadi Pokja menambahkan syarat tambahan, tapi tidak ada persetujuan daripada pejabat tinggi madya. Nah itu boleh dilakukan penolakan. Atau misalkan di proses pelaksanaan, ada yang menawar 80% di bawah 80%, tapi tidak dilakukan analisa kewajaran harga, dia menang. Boleh PPK menolak hasil itu. Atau ditemukan misalkan isian yang tidak sesuai dengan dokumen persyaratan, disyaratkan BG 001, ternyata di data dokumen penawaran dan data kualifikasinya itu BG 006, itu silakan PPK boleh menolak untuk hal-hal seperti itu gitu. Jadi sekali lagi sekarang sudah dibatasi terkait tentang penolakan PPK atas hasil kerja Pokja. Kemudian menyangkut masalah pre-award meeting, ini sudah berubah. 3 menit lagi Pak Putut ya? Berapa menit Pak? 3 menit lagi? 30. 3. Oh, Kita 3 menit. banyak Oke, diskusi aja Pak. Siap. Oke ya. Jadi ini rapat persiapan penunjukan tidak lagi mengundang Pokja karena ada dimensi tender seleksi, kemudian ada dimensi kontrak. Di dalam dimensi kontrak itu memang kewenangannya PPK. Jadi ketika dia melaksanakan pre-award meeting itu pembuktian sertifikasi maupun kompetensinya gitu ya, pembuktian kualifikasi maupun sertifikasi itu dilaksanakan tanpa menghadirkan dari personel yang bersangkutan. Saya kira itu Pak Mulis Ya, yang Pak. bisa saya sampaikan ke teman-teman. Ada satu lagi sebenarnya ya yang saya ingin sampaikan supaya siap-siap teman-teman pengguna jasa di sana. Kalau Anda mau ikut tender di tahun anggaran 2021, SBU, SKA, SKT Anda itu harus sudah dalam bentuk elektronik gitu ya, supaya prepare melakukan konversi gitu ya teman-teman sekalian, dan LPJK sudah siap untuk menerima konversi tersebut. Saya kira itu Pak Mulis, lebih kurangnya mohon maaf. Di sana ada teman saya juga, nanti bisa gantian kalau ada pertanyaan ya Pak Mulis ya, untuk bisa saling menjawab mengisi ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Mulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putut atas penyampaian materinya yang luar biasa. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan banyak diskusi. Silakan Bapak Ibu tekan tombol raise hand, nanti akan kita berikan kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab langsung dengan Pak Putut. Untuk yang pertama, saya ke Pak Teguh Hafni. Silakan Pak, dari mana? Silakan Pak Teguh Hafni.
Lanjut, belum menjawab Pak. Nah ini ada Pak Majelis Taklim. Nah, yang namanya Pak Majelis Taklim ini. Silakan Pak. Dari mana? Majelis Taklim Saya ya? Iksan, Pak. Ya, saya Iksan, Pak. Dari Maluku Tengah. Mohon izin saya mau bertanya sama Iksan, Pak Dr. Putu. Selamat sore, Pak. Mohon maaf, saya sebetulnya sudah beberapa kali mengikuti kegiatan webinar dengan Pak Dr. Putu. Cuman ini karena aturan baru, maklum banyak pertanyaan yang harus diperjelas. Mohon izin pertama saya bertanya, dalam Permen PU 14 itu, pasal 58 itu diatur tentang bila terjadi penambahan aturan. Hanya yang saja pertanyaan, bagaimana halnya dengan pengurangan aturan? Contohnya dalam hal tertentu bisa saja kita kena, contohnya begini Pak, untuk jasa konsultan mungkin mensyaratkan pengalaman di lokasi dan atau berdomisili. Kalau kita dalam membutuhkan jasa konsultan tertentu, konsultan itu sulit didapatkan di daerah, terutama di Indonesia Timur, konsultan jenis tertentu kan langka, Pak. Kalau kita mensyaratkan pengalaman di lokasi pekerjaan atau berdomisili di lokasi pekerjaan, rasanya tidak kemungkinan tidak akan ada yang lolos. Jalan satu-satunya untuk meloloskan kualifikasi, 2 syarat itu mungkin dikurangi. Sedangkan dalam Permen PU 14 ini tidak ada aturan tata cara bagaimana mengurangi syarat. Yang ada adalah kalau menambah syarat. Yang kedua, Pak ya, untuk biaya langsung non-personil, dalam tabel dokumen kontrak itu, kami tidak menemukan biaya langsung personil. Memang untuk evaluasi pagu anggaran, biaya, contohnya biaya kan tidak dievaluasi, hanya di bawah HPS atau di atas HPS. Tetapi dalam klarifikasi nantinya bagaimana model biaya langsung personil yang disampaikan oleh penyedia supaya agar kita dapat menegosiasi dan klarifikasi. Sedangkan dalam tabel itu hanya tabel tentang biaya remunerasi, tabel remunerasi, pembayaran remunerasi kepada tenaga ahli. Kemudian satu lagi ya. Ketiga, bagaimana evaluasi subkontrak, Pak? Yang keempat, kalau evaluasi ketiga itu ya? Bisa taman. Kalau evaluasi ketiga itu ya. Yang ketiga kurang jelas nih. Apa maksudnya yang ketiga? Cara mengevaluasi subkontrak, Pak. Subkontrak. Oh, oke ya. Subkontrak atau subpenyedia. Keempat, Pak ya. Satu lagi mohon izin, Pak. Yang lainnya dulu ya. Oke, terima kasih. Bagi-bagi yang lainnya. Oke, terima kasih, Pak. Pak Andi Juwana, silakan Pak. Pak Andi? Siap Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Selamat ketemu lagi Pak Dr. Putut. Saya bertanya lagi nih Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, pertama adalah kan kita ketahui di PM 14 itu ditentukan bahwa kalau sudah dijelaskan lebih rinci bahwa pemutusan kontrak itu diawali dengan 3 kali peringatan. Nah, yang biasanya menjadi polemik di daerah terhadap antara PPK dengan auditor itu, Pak, tentang pemberian kesempatan ini dengan denda. Kita ketahui kan dalam peringatan itu kan didahulukan dengan SCM. Sementara di SCM 3 itu nilai besar paling kecil 70 sampai 100 itu adalah paling kecil 5%. Sekarang yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah denda keterlambatan ini bisa lebih dari 5%? Karena ada juga beberapa auditor mengatakan bahwa kalau tidak lebih dari 5% maka tidak bisa pengendalian kontraknya tidak benar. Ini yang pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, kita melihat ada tulisan di nilai kontrak. Nah, yang menjadi juga pertanyaan kita di daerah ini, nilai kontrak ini apakah nilai kontrak total kontrak yang dimaksud sama sudah include dengan pajak, overhead dan profit, ataukah
nilai kontrak di luar daripada itu. Ini yang ketiga. Yang kedua, Pak. Yang ketiga ini masalah tentang jaminan, Pak. Jaminan pelaksanaan ini kita ketahui bahwa kontrak itu diputuskan setelah dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan. Sementara jaminan pelaksanaan ini kan biasanya bersifat unkondisional, tapi teori yang terjadi, praktek yang terjadi di lapangan, jaminan ini sangat lama untuk dilakukan pencairan oleh si penjamin. Apakah nilai keterlambatan denda ini dihitung sejak sampai dengan akhir cairnya jaminan pelaksanaan, ataukah pada saat dinyatakan kontrak akan diputuskan? Mungkin seperti itu, Pak. Yang hanya 3 pertanyaan saja, Pak. Makasih. Siap. Masih, Andi. Lanjut ke satu lagi untuk sesi ini, Pak Arianto. Silakan, Pak. Pak Arianto. Sekali lagi, Pak Arianto, silakan, Pak. Oke, ke Pak Eka Budi Santoso. Silakan, Pak. Pak Eka. Silakan Pak Eka, dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UKPBJ Kabupaten Kediri, Pak. Oh, siap. Di sini kami ingin menanyakan satu aja, Pak, bahwa dalam persyaratan tambahan teknis itu kan harus ada persetujuan pejabat pratama, kalau nggak salah, Pak, ya. Darah ya. Nah, itu kalau pejabatnya itu kemudian seorang PLT, Pak, apakah dia bisa membuat persetujuan itu, Pak? Ya. Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Oke, sip. Satu aja ya? Iya, satu aja, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Pak Budut? Oke, terima kasih Pak Mulis gitu ya. Pertama terima kasih responnya nih. Yang menarik tadi ini yang Pak Eka yang paling bawah ini ya Pak Eka. Lagi rame Pak Darah. Bukan, gimana kalau dia nambahkan persyaratan tapi pejabatnya itu masih PLT. PLT ya. Kan gitu ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Sebenarnya saya bicara filosofinya dulu Pak. Filosofi penambahan persyaratan itu kenapa dibolehkan, tapi harus ada persetujuan. Itu sesungguhnya supaya teman-teman itu tidak menambahkan persyaratan secara sewenang-wenangnya. Filosofinya sebenarnya itu. Sehingga boleh silakan, tapi ada persetujuan dari pejabat tinggi pratama. Nah, kalau PLT, pelaksana tugas itu, Pak. Pelaksanakan tugas itu kan juga ada SK-nya kan, Pak, kan? SK dia sebagai mewakili daripada tugas dari pejabat tinggi pratama terus. Menurut saya ya Pak ya, ini yang masih dibolehkan asal ada surat penugasan PLT dia gitu. Ya. Kecuali kalau tidak ada surat penugasan PLT tersebut gitu. Kan biasanya kalau misalkan ada penugasan PLT biasanya itu di satu level Pak. Kan misalkan eselon 2-nya yang tidak ada, PLT-nya kan pasti eselon 2, tapi PLH-nya biasanya kan eselon 3. Kan itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya dia juga pejabat tinggi pratama karena selevel gitu loh Pak. Yang sepengetahuan saya seperti itu gitu Pak. Itu Pak Eka, saya komentari pertanyaannya yang memang tidak ada di dalam PM14 ini kalau dia PLT ya Pak. Jeli sekali Pak Eka ini artinya. Kemudian kalau umpamanya PLT-nya itu seorang eselon 3 gimana, Pak? Umpamanya KPD itu sekretarisnya gitu, Pak. Loh, kan sebenarnya kalau PLT itu kan harus level, Pak. Misalkan eselon 2-nya yang tidak, kebetulan misalkan pensiun, PLT-nya juga harus eselon 2, PLH-nya yang baru eselon 3 gitu loh, Pak. Gitu kan. Iya, Pak. Ya, jadi gitu, Pak. Jadi bukan salah aturannya nih Pak Eka. Yang nunjuk PLT-nya yang salah kalau begitu Pak Eka. Ya kan? Siap. Oke, kemudian Pak Mulis tadi yang pertama Pak siapa ya Pak Mulis? Pak Ihsan Pak, terkait Pak dengan pasal 58. Ya, saya sudah catat ini. Pak Ihsan ini
Pak Ihsan dari Maluku Tengah ini, terima kasih Pak, menyangkut masalah pasal 38 terkait 58, tentang 58 terkait tentang penambahan aturan juga ini sama dengan yang disampaikan oleh Pak Eka, cuman versinya beda ini kalau yang Pak Eka. pengurangan Pak. Kalau Pak Eka PLT, kalau ini penambahan pertama bagaimana kalau pengurangan aturan gitu kan? Contoh pekerjaan tertentu apabila ada bobot lokasi pekerjaan sendiri ditakutkan tidak diloloskan gitu. Jadi gini Pak, memang kesulitannya itu ada pada range bobot gitu ya, yang bisa ditetapkan oleh Pokja. Ini kesulitan pertama. Nah, oleh karena itu agar bobot itu bisa disesuaikan, ya harus disesuaikan dengan kondisi pekerjaannya. Ambang batas ditetapkan jangan terlalu tinggi gitu loh, sehingga masih bisa dipenuhi oleh si penyedia gitu ya. Kalau misalkan ambang batasnya dibuat tinggi banget, nggak ada penyedia setempat itu yang nanti mampu kan, akhirnya orang luar lagi yang masuk gitu. Untuk metode pagu anggaran teknis tertinggi yang memenuhi ambang batas dan penawaran biaya terkoreksi, sesungguhnya sama dengan atau lebih rendah dari HPS gitu ya. Jadi ditetapkan menjadi dia yang menjadi pemenang. Nah, kalau untuk kontrak waktu penugasan, itu harus dicantumkan, Pak, rincian biaya personil dan non-personilnya, gitu. Itu Pak Ihsan. Kemudian, saya mohon maaf, Pak Mulis, takut saya nanti mencatatnya tidak secepat apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan, gitu ya. Nanti biar, kan di sana ada teman-teman saya nanti yang bisa menambahkan, gitu. Kemudian evaluasi subkon, gitu ya. Sudah saya sampaikan tadi berlaku untuk paket di atas 25 miliar. Nah, khusus untuk di atas 50 miliar itu wajib nominasi. Jadi ketika ada tender di atas 50 miliar, badan usaha tersebut sudah menggandeng siapa spesialis yang dia gandeng, siapa usaha kualifikasi kecil yang dia akan digandeng setempat gitu ya. Jadi pekerjaan di subkon itu sudah harus ditulis, dinominasikan di dalam LDP gitu. Itu komentar saya. Nah, kalau yang terkait tentang Pak Andi Juwana tadi ya, betul ya Pak? Iya Pak Andi Pak, tentang denda barangkali iya, Mas Noel di sana ada Mas Noel? Saya tidak mencatatnya secara lengkap tadi. Mas Noel? Sebentar Pak, saya ini kan. Ya, coba. Silakan bergabung Pak Noel. Noel, hadir Pak. Sudah gabung. Mencatat tadi apa yang dikatakan Pak Andi Juwana. Ya, saya silakan, mencatat saya 2 poin. Mencatat saya. Ya. Oke. Kalau tidak salah ini selamat sore Pak Andi Juwana Pak. Pertanyaan tadi terkait dengan kontrak kritis ya Pak ya. Ya. Kontrak kritis ya kan. Kalau kita baca Permen 14, ketika kontrak tersebut dinyatakan kritis, baru kemudian langsung diberikan surat peringatan. Nah, setelah diberikan surat peringatan, barulah kita menyelenggarakan yang namanya show cause meeting untuk membuktikan apakah memang progres tadi yang kritis tadi bisa dikejar oleh penyedia. Nah, pertanyaannya gimana tadi Pak ya? Surat peringatannya. Denda keterlambatan lebih dari 5%, Pak. Ya. Nah gini, denda keterlambatan itu kan kalau kita ikuti secara aturan di dalam permen dan rancangan kontrak ataupun standar kontraknya, itu kan dikunci Pak. Terlambat itu hanya boleh dia batasannya 10% ketika 0 sampai 70%. Terlambat yang kedua itu hanya boleh 5% batasnya ketika dia 70 sampai 100% progres. Ya kan? Nah, karena terlambatnya dibatasi paling mentok itu adalah 5% di akhir gitu ya, di akhir yang akan mengakibatkan keterlambatan, maka maksimal keterlambatannya adalah 50 hari kalender kan gitu, Pak. Nah, ini dikaitkan juga dengan besaran jaminan pelaksanaan yang sebesar 5%. Ini kalau Bapak baca Perpres Kepres 80 ya, zaman dulu sekali, filosofinya masih ditaruh di situ, Pak. Jadi 1 hari keterlambatan itu digantikan dengan persentase dari jaminan pelaksanaan. Makanya batasan 50 hari adalah sebesar
50 kali 1 per mil, yaitu adalah 5%. Itulah jaminan pelaksanaan. Jadi di dalam permen kita, Pak, tidak dibolehkan untuk memberikan denda keterlambatan lebih dari 50%. Karena 50 hari, karena jaminan pelaksanaannya adalah 5%. Tapi ini pasti nanti pertanyaan Pak Andi Juwana ke PMK nih, ya kan? Jadi tapi di PMK dibolehkan lebih dari 50 hari kalau ada penyesuaian dari jaminan pelaksanaan. Jadi jumlah besaran jaminan pelaksanaan itu harus ditambahkan sesuai dengan penambahan hari keterlambatan yang diizinkan, gitu Pak. Jadi kalau 90 hari, maka jaminan pelaksanaannya harus menjadi 9%. Seperti itu Pak Andi Juwana. Ya. Kemudian untuk yang kedua, terkait dengan pemutusan kontrak ya Pak. Dendanya dari mana? Dari saat pemutusan kontraknya Pak. Jadi saat PPK memutuskan untuk memutus penyedia, dan disitulah baru dihitung berapa progres, berapa keterlambatan, berapa denda-denda yang harus dibayarkan, Pak. Nah, di situ. Jadi bukan saat cairnya jaminan ya, Pak. Bukan saat cairnya jaminan. Itu, Pak. Mudah-mudahan cukup clear, Pak. Oke, dengan nilai kontrak, Pak. Dari total kontrak. Nah, nilai kontrak, ya. Nilai kontrak yang terkontrak itu adalah ada, kalau dilihat di dalam syarat-syarat umum, Pak, ada biaya overhead atau biaya umum, biaya pelaksanaan pekerjaan, kemudian biaya penyelenggaraan K3, keselamatan konstruksi, yang terakhir itu adalah pajak, kan gitu Pak. Artinya nilai yang ditandatangani oleh penyedia dan PPK itu adalah nilai keseluruhan plus PPN, plus pajak-pajak. Ya gitu Pak ya. Mudah-mudahan cukup clear Pak. Clear Pak. Oke. Untuk sesi yang kedua, Pak Mulis. Ya, Pak Putut mau menambahkan? Ya. Bukan nambahkan. Saya minta teman saya si Kiki bisa dikasih juga di unmute ya. Tadi ada kayaknya yang saya catat Patricia, ini. Pak ya? Kiki Patricia ya. Kiki, ada terkait biaya personil tadi Ki, ada komentar Ki? Silakan. Hadir, Pak. Gimana, Pak? Hadir, izin. Biaya langsung non personil tadi ya? Maaf, Pak Moderator, bisa diulangi pertanyaannya? Tadi saya mungkin belum catat. Ya. Terkait dengan biaya langsung non personil, itu evaluasinya. Oh, biaya langsung non personil. Baik, izin Pak Direktur, saya mencoba menjawab, Pak. Kalau untuk konsultan kan memang terbagi dua biayanya, baik biaya langsung personil yaitu terkait remunerasi tenaga ahli, dan biaya langsung non personil yaitu biaya lain dibutuhkan seperti biaya survei, biaya perlengkapan dan lain sebagainya. Ya evaluasinya sih sebenarnya hanya dilakukan koreksi aritmatik saja Pak, tidak ada penilaian kewajaran harga, wajar atau tidaknya dari biaya tersebut. Nah, contohnya kan kalau di kita di SDP hanya mengevaluasi terkait besaran remunerasi. Kalau misalnya di remunerasi, maka itu bisa dinyatakan tidak wajar dengan sanksi dikenakan 0 pada nilai biaya kalau menggunakan kualitas harga. Nah, kalaupun misalnya nilainya di bawah remunerasi terus menjadi pemenang, mungkin dalam hal ini semua pesertanya mendapatkan nilai biaya 0, maka akan dilakukan klarifikasi negosiasi nantinya setelah penetapan pemenang. Dan disinilah mungkin akan ada terkorbankan nilai biaya langsung non personil tadi gitu untuk kan demi menekan remunerasi tadi gitu. Namun ya seperti itu Pak, dalam peraturan ketentuan belum diatur terkait kewajaran harga non personil. Mungkin bisa mengacu ke biaya pasar atau yang lain. Berikut dari saya Pak. Ya, ada satu Pak yang belum terjawab, kelihatannya evaluasi, bagaimana mengevaluasi subkontrak ya? Subkon. Ya. Oke, mengevaluasi subkon ya. Kan sederhana Pak, untuk mengevaluasi subkon. Tadi kan saya sudah sampaikan, untuk paket di atas 25 miliar kan wajib, itu ya Pak ya. Wajib untuk mensubkonkan sebagian pekerjaan utama kepada spesialis
sebagian pekerjaan, bukan utama kepada kualifikasi kecil. Itu apa namanya, aturannya seperti itu. Nah, persoalannya adalah siapa yang tahu sih pekerjaan utama dan bukan pekerjaan utama? Itu kan PPK-nya, Pak, ketika dia melakukan penandatangan kontrak. Dan itu sudah ada kewajiban gitu ya. Supaya apa sebenarnya ini? Supaya mendorong tumbuhnya spesialis-spesialis baru. Dan di lapangan kita sama-sama tahu, Pak, dari 129.000 kontraktor itu yang spesialis hanya 8%, Pak. Gitu kan? Padahal spesialis itu mengerjakan bagian tertentu daripada yang general. Gimana cara mengevaluasinya? Ya kalau dia tidak mensubkonkan pekerjaan, ya sudah jelas pasti itu gugur, Pak. Kewajiban kok kalau untuk paket di atas 25 miliar gitu. Itu Pak Mulis. Ya, makasih Pak untuk sesi pertama. Oke. Lanjut Pak Eka Budi Santosa? Udah tadi Pak. Ya. Ya. Oke. Mohon maaf. Lanjut ke Pak Arianto. Silakan Pak. Pak Arianto. Silakan Pak Arianto. Silakan Pak Arianto dari. Halo. Sore Pak. Pak, pakai dua ini ya? Berdekatan ya? Di off-kan satu Pak? Atau dikecilkan soalnya? Ya silakan. Pak Arianto dari mana? Halo. Ya. Selamat sore. Silakan Pak Arianto. Halo Pak. Ya silakan Pak. Ya, saya dari mana Pak? Dari Sulawesi Tenggara Pak. Oke. Dari. Yap. Jadi saya mau bertanya ini terkait tentang evaluasi yang dilakukan oleh Pokja terkait masalah sertifikasi kompetensi. Jadi saya mau sharing, ada satu kejadian. Jadi pada saat evaluasi Pokja, menurut Pokja, sertifikasi yang ditawarkan oleh penyedia itu fotonya tidak sama dengan foto yang ada di dalam ijazahnya. Nah, menurut permen saya, itu kan harusnya masuk ranahnya PPK. Itu gimana ya, Pak? Ya, tidak sama ya? Ya. Oke. Itu aja ya. Lanjut. Pak Hasan Bisri, silakan Pak. Pak Hasan Bisri, silakan. Dari mana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Indramayu, Pak. Ya, halo? Ya, silakan. Ini Pak ada tiga pertanyaan Pak. Yang pertama, di dalam PM 1420 mengatur tentang ini Pak, jaminan pemeliharaannya Pak. Berdasarkan pengalaman bahwa jaminan pemeliharaan itu kadang-kadang menggunakan asuransi. Pada saat masa pemeliharaan selesai, ternyata pada saat mau dicairkan, ternyata tidak bisa dicairkan oleh pihak asuransinya, Pak. Sehingga pihak PP-nya atau PA kewalahan, Pak. Gitu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pengaduan, Pak. Pengaduan ke APIP, itu apakah ada batasan kadaluarsanya, Pak? Artinya begini, apabila pengaduan itu diadukannya itu pada saat 5 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang, apakah masih bisa diproses oleh APIP, Pak? Sementara itu dulu, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Satu lagi, Pak Rulian. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Muklis. Dari mana? Dari Batam. Lupa. Izin bertanya buat Pak Putut. Izin Pak Putut, ini bertanya masalah K3. Ada pekerjaan konstruksi. Untuk perencananya dilakukan tahun lalu, 2019, dan pekerjaan konstruksinya akan ditenderkan 2020. Tahu-tahunya di tahun 2019, RK3-nya tidak dimasukkan. Bagaimana sikap Pokja melakukan untuk pelaksanaan tender yang akan dilaksanakan? Yang kedua,
ada sebagian PPK tidak memasukkan RK3. Apa sikap Pokja untuk melaksanakan tender? Itu aja Pak, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Pak Putut? Ya. Ya. Baik, nanti saya ditambahin oleh teman-teman saya ya Pak Mulis ya. Ya Pak. Termasuk Pak Muji Santoso pun boleh jawab ini Pak. Kan gitu kan. Itu teman di LKPP dulu itu. Jadi gini Pak, Pak Arianto, gitu ya. Ya. Menyangkut masalah sertifikat kompetensi. Kan sekarang ini sertifikat kompetensi itu bukan syarat untuk tender, tapi syarat untuk bekerja. Sehingga SKA, SKT itu silakan diisi di data kualifikasi sesuai dengan yang disyaratkan, tapi tidak bagian daripada evaluasi. Tapi ketika dia menang, maka harus dibuktikan. Benar nggak data isian kualifikasinya itu kalau dia menang tadi? Kalau salah, gugur. Kan gitu. Tapi persoalannya adalah salahnya masalah foto, kan gitu. Ini kan misalkan yang diisi di data kualifikasi namanya Putut, yang diperlukan SKA dengan kualifikasi utama. Di pembuktian ternyata namanya Putut, kualifikasinya Madya. Itu nggak benar. Itu gugur. Tapi terkait foto Putut, jangan Putut juga berubah fotonya misalkan 5 tahun lalu dengan sekarang. Ini bukan salah aturannya ini, salah orang yang memotonya ini kan. Itu ya, komentar saya gitu. Ya. Kemudian Pak Hasan nanti bisa ditambahkan ini oleh Mas Noel atau siapa namanya Mbak Kiki. Tapi prinsipnya gini, jaminan ini kan unkondisional gitu, yang bisa dicairkan setiap saat gitu loh. Jadi kalau ada jaminan pemeliharaan itu tidak bisa dicairkan, nah ini waktu memberikan jaminan asuransinya siapa itu, insuransinya gitu. Ya. Yang namanya aja unkondisional kan bisa itu, harus bisa dicairkan. Itu kemudian yang ini yang saya catat lagi apa tadi? Pengaduan Pak ke APIP. Nah, pengaduan. Nah, ini pengaduan ini teman-teman sekalian, ini menarik ini pertanyaan ini. Bagaimana kalau sudah 5 tahun ke depan, dan itu banyak terjadi seperti itu, Pak. Kan gitu ya. Yang jelas gini, saya hanya bisa memberikan gambaran, di dalam Perpres itu masyarakat dipersilahkan, diberikan akses untuk melakukan pengaduan. Kan gitu kan? Caranya gimana? Sampaikan kepada APIP, kemudian atau kepada APH, APH disampaikan kepada APIP-nya. Persoalan waktunya, de facto di lapangan memang banyak terjadi gitu. Kalau buktinya itu kuat, bisa jadi, Pak. Tapi kalau buktinya tidak kuat, ya itu buang-buang energi, kan gitu kan. Ada something behind untuk melakukan pengaduan yang sudah berjalan 5 tahun ke depan. Gitu. Tapi nggak tahu, mungkin Noel punya pemikiran lain tadi itu. Kemudian menyangkut masalah K3 itu. Eka ada di sana ya, Eka. Pak Mulis, saya tuh bawa anggota banyak biar dia juga bisa bicara, Pak Mulis. Ada Eka, ada Dendi. Dedi Eka Putra, Pak? Bukan, Eka Prasetya. Nggak ada ya? Oh. Tidak ada. Atau Dendi, Mas Mulis gitu ya. Tapi saya aja yang kalau menyangkut masalah RKK ini. Tadi kan saya sudah sampaikan, RKK ini isinya tidak evaluasi, isinya gitu ya, karena ada program edukasi. Masih ada template ada dan tiada ada dulu gitu ya. Kalau dia dari 5 elemennya itu 1 dia tidak ada, gugur. Tapi kalau 5-5-nya ada, isinya seperti apa, nah lihat di pasal berikutnya. Tapi sekali lagi isinya tidak evaluasi gitu. Silakan mungkin siapa Kiki atau Noel, silakan nambahkan. Ada Eka, silakan Mas Mulis. Ya, silakan Bu Kiki atau Pak Noel. Tadi ada jaminan pemeliharaan, kemudian pengadaan 5 tahun itu, gimana silakan? Ya, izin Pak Dir, terkait dengan jaminan Pak ya. Jadi jaminan ini memang salah satu permasalahan yang cukup mengemuka di PM07 Pak. Makanya di PM14 kita coba perbaiki dengan menarik
proses pencairan jaminan itu ke depan sebelum pemutusan. Artinya apa? Supaya perhitungan hak dan kewajiban itu bisa kita selesaikan dengan adanya kepastian bahwa jaminan ini bisa cair apa enggak gitu kan Pak. Nah, ini juga sudah kita koordinasi dengan OJK, ya kan, harusnya unconditional tapi tetap ada syarat-syarat yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan asuransi Pak. Ini nanti mungkin akan kita koordinasikan kembali Pak dengan OJK ataupun dengan asosiasi asuransinya Pak untuk bagaimana tindak lanjut terkait jaminan ini Pak. Sementara untuk jaminan mungkin itu Pak. Harusnya sih unconditional dicairkan berdasarkan surat pernyataan prestasi dan pemutusan kontrak misalnya gitu. Terima kasih Pak. Ya. Terkait dengan K3 tadi Pak Noel mungkin menambahkan? K3 yang gimana ya Pak? Tadi Pak mohon diulang Pak. Ya. Jadi perencanaan di tahun sebelumnya K3-nya belum ada, terus dilakukan tender di tahun ini, bagaimana nih yang dilakukan Pokja seharusnya? Oh, kalau K3 kan itu tetap harus ditambahkan Pak, ya kan? Tetap harus ditambahkan. Jadi kalau misalkan pun dalam pelaksanaannya berubah misalnya ya, K3-nya itu kan bisa dimutakhirkan gitu ya Pak, bisa dimutakhirkan, ditambah. Jadi item-itemnya memenuhi persyaratan K3. Nah, K3 ini kan bukan bicara persyaratan kompetisi saja gitu loh Pak. K3 ini di dalam kompetisi dia menjadi persyaratan untuk melakukan pembinaan tadi yang disampaikan Pak Dir dalam pelaksanaan pekerjaan atau dalam pelaksanaan di lapangan itu menjadi sebuah kewajiban kan gitu Pak. Yep. Jadi itu memang tetap harus ditambahkan Pak kalau memang ini. Ya, dalam pelaksanaan pekerjaan. Oke. Masih Pak Muji Santoso mau menambahkan? Cukup. Lanjut aja Pak. Siap. Masih ada waktu. Kita buka session lanjut ke Pak Ramadona Andi. Silakan Pak Andi. Pak Ramadona Andi, silakan Pak. Pak Rizal Kolaka, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari mana Pak? Pak Rizal? Dari Kolaka Pak, Sulawesi Tenggara. Rizal Kolaka, ya. Silakan. Oke, ini yang saya tanyakan yang pertama bahwa dalam pembuktian kualifikasi yang kami mintakan dokumen asli atau yang dilegalisir. Kemudian yang dilegalisir ini itu dari akta notaris. Apakah ini dimungkinkan atau tidak? Misalnya ijazah itu yang sahkan itu akta notaris, kemudian KTP, kemudian bukti-bukti peralatan yang difotokopi dan disahkan oleh akta notaris itu apakah dimungkinkan atau tidak? Karena di sini di dokumen itu cuma berbunyi pejabat dan berwenang. Kemudian yang kedua mungkin Pak kalau masih bisa, ya. Ini dalam pelaksanaan kontrak itu penyedia sudah melaksanakan pekerjaannya 100%, kemudian dikerjakan sesuai spek dan gambar. Tetapi dalam proses pembayarannya, PPK tidak mau membayar dengan alasan bahwa dalam asas manfaat pekerjaannya itu tidak memungkinkan karena ini pekerjaan spam. Saluran air. Dalam pelaksanaannya saluran air ini tidak mengalir sampai di ujung pipa. Tetapi dalam pekerjaannya sesuai dengan gambar dan spek. Tetapi manfaat air tidak mengalir sampai di ujung pipa. Mungkin itu yang. Oke, sip. Kembali Pak Ramadona Andi, silakan Pak. Silakan Pak, dari mana? Silakan Pak Ramadona Andi, sudah unmute. Pak Kuswoyo, silakan Pak. Pak Kuswoyo, silakan. Dari mana Pak? Halo. Ya, silakan Pak Kuswoyo. Dari mana? Dari Batang Pak. Silakan. Izin tanya Pak, terkait
evaluasi teknis. Jadi kemarin kami mengadakan paket 8,5 miliar. Itu ada syarat tambahan yang sudah dimintakan persetujuan dengan APIP dan DPUPR dan sudah setuju semua. Di pelaksanaan itu dukungan, jadi salah satu syarat tambahan itu ada dukungan ready mix. Ya, jadi pertanyaan, penyedia pada saat upload dokumen itu surat dukungannya tidak disertakan. Jadi mungkin adminnya lupa tidak menyertakan surat dukungan, yang diupload hanya brosurnya beton ready mix. Dan menyanggah untuk kami sudah menjawab sanggahan bahwa karena itu secara teknis otomatis tidak masuk, berarti gugur, daripada dia mengirimkan lagi terus jadi post bidding. Menurut Bapak, apakah ini benar atau tidak, Bapak, langkah kami, Bapak? Terima kasih, Pak. Ya. Satu lagi, Bu Nawirta ya? Nawirta, silakan. Nawirta Ali. Nawirta. Ya, Assalamualaikum. Silakan Pak, Narwita dari mana? Ya, dari Tulang Bawang, Pak. Silakan. Lampung. Ya, ini saya mau nanya perihal tentang laporan keuangan yang kurang jelas, Pak, suaranya. Halo, jelas, Pak? Ya, silakan. Halo. Ya. Ya, di SBP itu kan ada, kalau untuk menengah dan besar itu kan ada laporan keuangan yang telah diaudit oleh konsultan publik. Nah, untuk yang besar itu kan bedanya laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang teregistrasi. Nah, yang mau saya tanyakan itu bedanya di mana, Pak? Karena banyak yang bilang kalau itu sama saja, laporan keuangan yang telah diaudit konsultan akuntan publik dan yang telah diregistrasi. Padahal di SDP itu jelas-jelas beda. Kalau yang besar kan yang telah diregistrasi. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, masalah evaluasi kewajaran harga, Pak. Kalau di tata cara evaluasi kewajaran harga itu di poin 5, itu kan disebutkan jika penyedia tidak bisa membuktikan, maka menggunakan harga pasar atau HPS. Nah, apabila penyedia ini bisa membuktikan, tetapi nota buktinya itu lebih rendah dari harga penawaran, yang kami pakai harga klasifikasinya yang mana, Pak? Misalnya contoh harga semen. Di harga penawaran dia 55.000. Tapi di nota yang pembuktian dia ada 53.000. Nah, klarifikasinya itu kami pakai yang mana, Pak? Itu aja, Pak. Kalau itu pertanyaannya, Pak. Makasih, Pak. Siap, masih. Pak Putut? Pak. Oke, ya Pak Mulis. Ya, saya menyimak, tapi tangan saya mencatatnya tidak secepat yang disampaikan. Gitu ya. Oke, tadi Pak Rizal dari Kolaka gitu ya. Jadi gini Pak Rizal dari Kolaka terkait tentang pembuktian kualifikasi gitu ya. Pembuktian kualifikasi hanya berdasarkan dokumen asli gitu ya, atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Itu ya. Jadi sekali lagi pembuktian kualifikasi hanya berdasarkan dokumen asli atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Contoh, misalkan ijazah, kan itu harusnya universitas, gitu kan? Pejabat yang berwenang ke universitas, notaris hanya mensahkan bahwa dokumen itu benar, namun tidak menggantikan asli atau legalisirnya, gitu loh. Mohon dipahamin itu. Gitu. Kemudian bukti alat itu bukan syarat kualifikasi, tapi bukti alat itu merupakan bagian daripada penawaran teknis gitu ya. Jadi bukan bukti alat itu bukan syarat kualifikasi. Itu yang Pak Rizal gitu. Pak Rizal tadi itu. Nanti kalau yang pelaksanaan kontraknya itu biar Mas Noel mungkin ada nambahkan gitu. Saya nggak mencatatnya tadi. Kemudian Pak Kuswoyo terkait syarat tambahan gitu ya. Ada surat dukungan ready mix-nya gitu ya. Dan sudah ada persetujuan, namun hanya berupa brosur gitu ya, kalau nggak salah saya catat tadi. Jadi gini, apabila sudah ditetapkan yang namanya syarat surat dukungan, maka yang harus disampaikan adalah dokumen surat dukungan ready mix. Jadi tidak hanya brosur gitu loh, gitu ya. Jadi ini berbeda antara brosur dengan dokumen surat dukungan daripada ready mix tersebut gitu ya. Itu yang Pak Rama. Kemudian Pak siapa? Narwita. Pak Narwita terkait
laporan keuangan tadi siapa ya? Pak Narwita ya? Ya, Pak Narwita terkait dengan laporan keuangan. Laporan keuangan yang diaudit CAP itu yang terregistrasi gitu ya. Jadi bisa dilihat di web Kemenq. Karena kalau ada auditor atau ada konsultan akuntan publik yang tidak terregistrasi, berarti dia menjalankan hal yang ilegal gitu ya. Jadi sekali lagi terkait tentang laporan keuangan yang diaudit CAP itu yang terregistrasi. Bagaimana melihat registrasi atau tidaknya, lihat di web daripada Kemenq tersebut terkait CAP itu. Silakan Mas Noel atau siapa, Mbak Kiki, ada yang Noel mau menambahkan? Terlewatkan tadi. Biar ada suara perempuan gitu loh, Mas. Oh iya, lupa tadi ada kewajaran harga tadi. Biar nanti evaluasi kewajaran harga. Kiki. Ya, silakan Ki. Halo. Bu Kiki. Ya. Terkait dengan kewajaran harga, evaluasi kewajaran harga. Ya, baik. Baik, Pak Dir, saya izin menjawab terkait kewajaran harga, Pak, di mana kewajaran harga ini dilakukan apabila penawaran penyedia jasa di bawah 80%. Pokja memanggil penyedia jasa tersebut untuk melakukan klarifikasi terhadap mata pembayaran utama minimal, di mana penyedia jasa diminta membuktikan bagaimana perhitungannya mendapatkan harga satuan, meneliti analisa harga satuannya, komponen baik dari upah, bahan, atau material baik ataupun peralatan. Nah, dari sinilah nanti dilihat wajar atau tidaknya, Pak. Seperti tadi Bapak bilang, ada mungkin semen di pasar di HPS itu 80.000, nah ternyata dia menawarkan 60.000. Nah, itu kan sangat rendah. Nah, dalam hal ini diminta penyedia jasanya mendapatkan nilai 60.000 itu ada atau tidak buktinya gitu. Mungkin saja mereka memang mempunyai langganan, dibuktikan dengan quotation ataupun ini ya semacam quotation biasanya dari supplier. Kalau misalnya mereka tidak dapat membuktikan dari mana harga yang rendah ini, maka Pokja harus mengambil keputusan menggunakan harga satuan dasar HPS atau mencari harga yang sesuai di pasar, kondisi di pasar saat ini. Berikut Pak terkait kewajaran harga. Terima kasih. Baik, sudah semua terjawab, Pak Muji? Ada Noel tadi, Mas Mukhlis? Ya. Terkait pelaksanaan kontrak tadi. Oh iya, terkait dengan Noel. pelaksanaan kontrak sudah 100%? Ya, saluran air ya Pak ya? Saluran air, ya. Ternyata belum bisa dimanfaatkan. Ya, jadi mungkin ini karena kita juga tidak baca dokumen kontrak dan persyaratannya seperti apa, mungkin saya izin Pak, saya jawab secara umum ya Pak. Ya. Jadi begini Pak, 100% itu kan ada ketentuannya ya. 100% itu bukan hanya volume, tapi 100% itu adalah volume yang sesuai dengan gambar dan spesifikasi, kan gitu ya Pak. Jadi bukan 100% volumetrik saja, tapi 100% sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar. Nah, di dalam spesifikasi teknis dan gambar itu ada yang namanya kriteria penerimaan pekerjaan biasanya. Pekerjaan itu boleh diterima dan dibayar kalau seperti apa. Ya kan itu, Pak. Nah, dalam pelaksanaannya ketika Bapak bangun saluran air, harusnya ya saluran air tadi bisa mengalirkan air, kan gitu, Pak. Nah, ketika tidak bisa mengalirkan air, ini harus kita lihat, dia kesalahannya di mana? Digambarkah, dispesifikasikah, atau di pekerjaan dari si kontraktor. Kalau dia memang kesalahannya adalah dari gambar, di dalam struktur organisasi kontraktor kan ada ahli teknik ya Pak ya, ada manajer teknik ya kan, ada kalau misalkan dia bangun irigasi ya harusnya dia punya SKA bidang air kan gitu. Harusnya itu bisa melihat apakah gambar yang nanti dibangun itu bisa dilaksanakan dan bakal mengalir enggak. Ada harusnya itikat baik dari kontraktor untuk mengingatkan kalau misalkan gambar itu salah agar bisa dilakukan review desain oleh PPK. Nah, ini semua kan kita tidak tahu nih Pak, kasusnya seperti apa. Jadi jangan langsung menyalahkan gambarnya, tapi kita lihat dulu apakah memang sudah ada komunikasi dan masukan dari kontraktor ketika gambar tadi tidak bisa diaplikasikan di lapangan.
Nah, harusnya ketika memang tidak mengalir, itu tidak dianggap sebagai 100%, Pak. Harus dihitung kembali bagaimana bobot besaran yang pekerjaan yang sudah dilakukan itu. Terima kasih, Pak. Ya, masih. Ini tadi ada chat tambahan ini untuk Bu Kiki terkait dengan evaluasi kewajaran harga. Jadi di saat diklarifikasi, ternyata notanya ini lebih rendah dari harga penawaran. Untuk harga klarifikasinya kami ambil harga yang mana? Yang di penawaran ataukah di nota yang disampaikan, Bu Kiki, terkait dengan evaluasi kewajaran harga tadi? Ya, baik Pak. Ini dari Pak Nawir ya Pak ya? Pak Narwita, ya. Pak Nawirta, maaf. Ya tadi kan Pogja itu melakukan menelitinya adalah berdasarkan analisa harga satuan Pak. Pasti sudah ada hitung-hitungan yang detail bagaimana mereka mendapatkan misal harga satuan timbunan gitu kan, harga satuan timbunan itu totalnya sebanyak 20.000 per meter kubik. Nah, 20.000 per meter kubik ini kan berarti sudah ada harga-harga yang sudah mereka plot tadinya Pak Nawirta, misal tadi memasukkan 55.000 ya kalau nggak tidak salah, tapi mereka ternyata 53.000 yang mereka buktikan. Nah, yang Pogja minta itu bagaimana 55.000 ini gitu. Nah, kalau dalam hal ini sih saya menangkapnya si penyedia jasa justru tidak dapat membuktikan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan harga 55.000 tadi yang mereka mereka klaim. Nah, dalam hal ini ya berarti pilihannya tadi Pak Pogja mengambil harga satuan dasar atau harga di pasar sebenarnya berapa. Seperti itu Pak. Terima kasih. Menghitung kewajaran harganya nih ya. Baik, sesi lanjut. Masih ada waktu. Mungkin Pak Dir ya, masih ada waktu nih Pak, diberikan kesempatan buat teman-teman. Pak Putut. Ya, nggak apa-apa Pak, masih ada teman-teman saya Pak. Siap. Kita sampai jam 4 kan Pak kan? Ya, kan? Ya. Bu Kiki. Lanjut ke Pak Ida Bagus. Silakan Pak Ida. Bagus KD Wiranegara. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Silakan. Salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Putut beserta jajaran, Bapak Muji Santosa beserta jajaran, langsung saja. Saya menarik mencermati untuk seleksi standar dokumen seleksi Pak, yang waktu kualitas biaya waktu penugasan. Nah, di situ di poin 29 untuk evaluasi biaya kewajaran harga diatur di poin 29.6 hanya mengatur untuk yang tenaga ahli atau yang ada remunerasi. Nah, sementara kita ketahui kalau biaya personil itu yang diajukan oleh PPK itu tidak hanya tenaga ahli, tapi ada juga tenaga pendukung. Nah, itu yang menjadi dilema karena bagi penyedia yang mengetahui peraturan, maka dia akan memenuhi untuk remunerasinya. Tetapi ketika menawar harga untuk personil pendukung, tenaga pendukung, itu terjadi semena-mena karena tidak diatur dokumen. Nah, menyikapi hal yang demikian, kalau diteruskan seperti ini akan terjadi persaingan harga yang menawar serendah-rendahnya untuk mengejar yang 20% begitu. Nah, menyikapi hal yang demikian, bagaimana? Apakah kalau evaluasi kewajaran harga terhadap seleksi kualitas biaya waktu penugasan? Dan saya kira yang di lumsum juga sama. Saya kira lamsam, tapi kalau di lamsam kan mungkin dinilai dari total Pak ya. Nah, bagaimana terhadap yang waktu penugasan? Mungkin demikian Pak pertanyaan kami dari Provinsi Bali. Terima kasih Pak. Siap, makasih. Pak Hendratma, silakan lanjut Pak. Pak Hendratma. Halo. Selamat sore Pak Muklis. Pak Muji, Pak Dr. PM, Pak Nol, dan Bu Kiki. Ini ada beberapa yang saya tanyakan. Yaitu diantaranya itu kan untuk di dalam dokumen penawaran teknis kan ada format-formatnya seperti RKK, kemudian dokumen sewa alat, terus daftar riwayat hidup personil manajerial. Apakah kesemuanya itu harus menganut format di dalam dokumen pemilihan tersebut? Apakah boleh membuat format lain? Misalnya kalau untuk format
dokumen format daftar riwayat hidup itu kan ada itu keterangan sanksi, yaitu sanksi, tapi sanksinya itu kepada Pak, sanksinya kepada personil manajerial yang bersangkutan. Jadi kalau dia terbukti menyampaikan data yang tidak benar, dia digugurkan sebagai personil manajerial atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan. Terus itu pertanyaan saya, kenapa kok sanksinya itu tidak kepada peserta tendernya, tidak kepada perusahaannya, Pak? Kenapa kok hanya kepada personel manajerial? Itu Pak. Jadi ada dua poin ya pertanyaan saya. Apakah semua itu harus, semua lampiran dokumen penawaran harus sesuai format di dokumen pemilihan? Terus yang kedua tentang sanksi personel manajerial tersebut. Makasih Pak. Siap, makasih. Satu sudah semua ya, Pak Hasan Bersih, Ramadhani sudah nih pertanyaan, hanya 2. Pak Noel mungkin? Ini biasanya yang menutup itu Bu Kiki, Pak. Jadi kita serahkan sama Bu Kiki, Pak. Siap, Bu Kiki? Baik, Bapak. Saya mencoba menjawab pertanyaan terkait, tadi Pak Ida Bagus ya, Pak, yang pertama ya? Ida Bagus, ya. Terkait penting-pentingan harga untuk biaya pendukung. Nah, ya tadi saya sudah jelaskan tadi juga Pak, terkait ini, memang tidak ada diatur bagaimana menilai wajar atau tidaknya biaya tenaga pendukung ini, gitu kan. Beda dengan remunerasi yang sudah diatur di undang-undang ataupun di Permen dan juga Kepmen, ada standar minimalnya. Tenaga pendukung ya standar macam-macam Pak, harganya ada yang dikeluarkan oleh Indo, terus ada yang lain juga, gitu kan. Sehingga ya hal ini bukan menjadi hal yang digugurkan pada saat evaluasi biaya untuk konsultan, gitu kan. Memang sangat sayang sekali, tapi kan untuk evaluasi harga ini yang mengikat adalah harga satuan ya Pak, gitu. Jadi berapapun mereka membayar si tenaga tersebut, ya yang penting mereka sudah menyediakan kehadiran dari personel atau tenaga pendukung tersebut pada saat pelaksanaan pekerjaan. Kalau ini memang kita belum kuat pengaturannya terkait tenaga pendukung, sama perlakuannya dengan biaya non personil. Seperti itu Pak untuk Pak Ida Bagus. Mungkin nanti Pak Dir ataupun Pak Noel bisa menambahkan. Terus terkait format ya. Format ya di dokumen pemilihan kita sudah sediakan format. Nah justru sebenarnya itu untuk membantu penyedia jasa atau peserta dalam menyiapkan dokumen penawaran, gitu kan, dan juga mempermudah Pokja dalam melakukan evaluasi. Idealnya memang itulah yang kita minta, gitu kan, sehingga tidak perlu lagi yang namanya klarifikasi dengan badan usaha ataupun klarifikasi ke lapangan, itu juga sudah tidak diadakan lagi. Nah, jadi saran saya usahakanlah mengikuti format yang ada, gitu. Format kita sudah sediakan. Apalagi untuk RKK ya Pak ya. RKK ini kan kita menilai elemen sekarang, elemen di mana elemen tersebut harus diisi secara lengkap, gitu. Kalau misalnya tidak diisi atau misalnya ada kolom yang dihilangkan, nah itu bisa menjadi hal yang bukan janganlah gitu membuat modifikasi yang aneh-aneh terkait format-format yang sudah kita sediakan. Terus tadi juga menyinggung terkait sanksi yang ada tercantum di riwayat hidup. Ya, kalau menurut kita tim mempertimbangkan memang itulah format CV yang ideal, Pak. Karena kan badan usaha pasti personil itu belum tentu menelisik, bukan menelisik ya. Bukan tidak segitu dalamnya tahu riwayat hidup dari si personil tadi, gitu kan. Mungkin pengalaman mereka sebelum direkrut oleh badan usaha tersebut kan juga belum tentu valid juga diterima oleh badan usaha, sehingga ya seharusnya pengalaman juga diklaim oleh si personil, gitu. Mungkin begitu menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Dir ataupun Pak Noel. Pak Noel mau menambahkan atau Pak Dir, Pak Putut? Saya cukup Mas Mukhlis ini. Okay. Saya mohon maaf keluar masuk dari ruangan room ini Mas, tapi ada Kiki sama Noel tadi. Ya. Siap Pak Putut, terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih. Saya baru kenal Mas Mukhlis, tapi wah oke banget ini moderatornya. Masih salam kenal Pak Putut. Pak Muji Santosa,
pertanyaan sudah juga, waktu juga sudah lewat. Pak Muji Santoso mungkin mau menambahkan? Setuju, Pak Muji Santoso yang nambahkan itu Saya closing statement. Mas Muji itu. Ayo Mas Muji. Saya beri apresiasi nih kepada Pak Putut beserta tim Pak Noel sama Bu Kiki nih. Bisa dalam kesibukannya bisa hadir dalam forum yang kita adakan ini Pak, peserta dari Papua sampai dari Aceh. Saya memberikan ucapan terima kasih aja Pak. Dan mungkin bisa berlanjut lagi Pak mengenai kontraknya bagaimana, desain dan bagaimana. Teman-teman ini Pak terbatas nih Pak. Forum-forumnya ini, terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya ini. Semoga ini bisa berlanjut lagi Pak dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih juga pada Pak Noel sama Bu Kiki Patricia. Terima kasih, Pak Boleh segitu aja. Makasih Mas Muji, saya tunggu undangannya lagi untuk yang desain build atau apa aja. Baik. Monggo. Ya. Baik, terima kasih Pak Dir, Pak Putut atas waktunya yang luar biasa sekali diskusinya. Memang tidak cukup waktu dan mungkin mohon izin untuk lain kesempatan bisa memberikan pencerahan kepada kami lagi. Terima kasih Pak Noel, Bu Kiki atas pencerahannya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mungkin setelah ini akan ramai kita diskusi di WA Group untuk melanjutkan diskusinya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Pak Putut dan tim bisa bergabung kembali bersama kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Putut dan tim. Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita akhiri, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Masih banyak lagi webinar-webinar lain yang dilaksanakan Muji Santoso Training and Consulting. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, baik secara teknis. Saya akhiri kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji. Terima kasih Pak Muji. Terima kasih Pak Muji.